Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifani Simbala. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Mesin, prodi D4. Sekarang semester 8 kelas A, NIM 18031027. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan secara singkat mungkin tentang bunga sederhana dan bunga majemuk dari mata kuliah analisis teknik dan biaya. Jadi mungkin langsung saja. Ya, jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bunga. Bunga adalah ketika seseorang meminjam uang dari pemberi pinjaman atau bank, lembaga keuangan apapun, sejumlah biaya tambahan dibebankan oleh entitas pemberi pinjaman untuk penggunaan uang yang disebut bunga. Tingkat bunga ditentukan bersama oleh kedua pihak. Jadi bunga dapat dibebankan dalam dua cara, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang pertama adalah jenis bunga di mana bunga hanya dibebankan pada jumlah pinjaman, tetapi dalam kasus bunga terakhir dihitung pada jumlah yang dipinjamkan ditambah bunga yang terakumulasi. Selanjutnya bunga sederhana. Di bunga sederhana adalah bunga yang dibebankan sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan atau pokok untuk seluruh periode pinjaman. Contoh paling umum dari bunga sederhana adalah pinjaman mobil, di mana bunga yang harus dibayar hanya pada jumlah asli yang dipinjamkan atau dipinjam. Jadi rumus bunga sederhana yaitu bunga sederhana sama dengan Pi kali I kali N, di mana Pi sama dengan jumlah pokok, I sama dengan tingkat bunga, dan N itu sama dengan jumlah per tahun atau jumlah tahun. Sebagai contoh, jika Anda meminjam uang sebesar 1.000 dari teman Anda, 10% per tahun selama 3 tahun, maka Anda harus mengembalikan sebesar 1.300 kepada teman Anda di akhir tahun ketiga sebesar 1.000 untuk kepala sekolah dan sebesar 300 sebagai bunga. Karena menyimpan jumlah itu untuk diri sendiri. Nah, jadi jika kami menjumlahkan pokok bunga, maka itu akan dikenal sebagai jumlah. Satu hal yang harus diingat adalah semakin banyak uang dan periode, semakin tinggi bunga. Selanjutnya bunga majemuk. Jadi bunga majemuk adalah bunga yang dihitung sebagai presentasi dari pokok yang direvisi, yaitu pokok asli ditambah bunga yang terakumulasi dari periode sebelumnya, di mana di sini bunga harus dibayar atas pokok pinjaman serta bunga yang timbul selama jangka waktu pinjaman. Di interval waktu antara dua periode pembayaran bunga dikenal sebagai periode konversi. Pada akhir periode konversi, bunga berbunga seperti periode konversi diperparah. Jadi sehari harian, 1 minggu mingguan, 1 bulan bulanan, 3 bulan triwulanan, 6 bulan tengah tahunan, dan 12 bulan setiap tahun. Jadi biasanya bank yang membayar bunga setiap setengah tahun, tetapi lembaga keuangan memiliki kebijakan membayar bunga setiap triwulan. Selanjutnya rumus bunga majemuk, yaitu bunga majemuk sama dengan Pi dalam kurung 1 tambah I, N sama dengan N kurang 1, di mana Pi sama dengan kepala sekolah, N jumlah tahun, dan I sama dengan tingkat bunga per periode. Jadi kesimpulan bunga
adalah biaya untuk menggunakan uang orang lain. Ada banyak alasan untuk membayar bunga seperti nilai waktu uang. Jadi inflasi, biaya peluang, dan faktor resiko. Minat sederhana cepat untuk dihitung, tetapi bunga majemuk praktis sulit. Jika Anda menghitung baik bunga sederhana dan bunga majemuk untuk pokok nilai dan waktu tertentu, Anda akan selalu menemukan bahwa bunga majemuk selalu lebih tinggi daripada bunga sederhana karena efek majemuk di atasnya. Nah, jadi mungkin tadi penjelasan atau presentasi secara singkat dari saya. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.